Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Devina Sanjayani. Saya Widya Iswara Muda pada Badan Diklat Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu, dengan suasana yang berbeda kali ini, dalam kondisi bencana COVID yang menjadi bencana dunia, kita sama-sama berdoa agar semua dapat kita lewati dan semua dapat terselesaikan dengan permasalahan saat ini. Dan semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala bahaya saat ini. Dan Bapak Ibu, dengan adanya bencana itu juga tidak akan menutup kemungkinan kita untuk melakukan pembelajaran kita yang sedikit berbeda dengan yang lalu, bahwa saat ini kita melakukan pembelajaran melalui WFH, work from home, sehingga sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita kembali di dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Agenda kita adalah membahas tentang kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu, apa latar belakang pelatihan kepemimpinan administrator saat ini? Ini adalah latar belakang dari pengembangan kebijakan program pelatihan, yaitu dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, kemudian Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, dan latar belakang yang kedua adalah membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas jabatan profesional dan profil jabatan melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Dan latar belakang yang ketiga adalah karena kebutuhan pemenuhan kompetensi manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. Sehingga latar belakang inilah yang mendorong penyempurnaan di dalam diklat PIM 3 dan 4. Sehingga terjadilah pengembangan kompetensi melalui diklat pengembangan PKA dan PKP. Hal inilah yang membuat pelatihan kita agak sedikit berbeda dengan pelatihan sebelumnya. Bapak Ibu, kita kembali di dalam pelatihan kepemimpinan administrator dalam mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, bahwa saya jelaskan di sini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran materi kita kepemimpinan transformasional. Di sini saya tidak akan membahas tentang materi pembelajaran kita, akan tetapi saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam materi kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu, adapun latar belakang agenda pembelajaran kita adalah pelatihan kepemimpinan administrator bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pemimpin melayani, sehingga peserta dapat menjalankan 4 agenda di dalam agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator ini, karena satu dengan yang lain akan saling berhubungan. Bapak Ibu, apa saja agenda tersebut adalah: satu, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme; yang kedua, kepemimpinan kinerja; yang ketiga adalah agenda manajemen kinerja; dan yang keempat adalah agenda aktualisasi. Bapak Ibu, kita sudah mengetahui fungsi kita sebagai ASN ada pada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kita lebih mendalami lagi peran ASN di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa peran kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, pelayanan,
publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian tugas ASN dalam pasal 11 nomor 5 tahun 2014 tersebut jelas disampaikan bahwa tugas kita adalah sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga tugas ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Bapak Ibu, tujuan materi pembelajaran kita adalah diharapkan peserta mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Hal ini menuntut keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaplikasikan kepemimpinan transformasional itu seperti apa dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Adapun indikator hasil belajar ada pada agenda 3 adalah 1. Menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah menguraikan konsep dasar coaching dan mentoring. Yang ketiga adalah melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Kemudian dalam strategi pembelajaran kita adalah menggunakan metode disajikan secara interaktif melalui metode ceramah singkat, window shopping, kisah. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin di dalam pemimpin transformasional ini, jadi kita bisa dapat mengaplikasikannya. Kemudian resonansi jiwa, diskusi, studi kasus, simulasi, nonton TV, film pendek, demonstrasi keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaplikasikan kepemimpinan transformasional ini dalam pelaksanaan kegiatan instansi sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, kita diminta untuk mengaplikasikan seperti apa di dalam simulasi kita, di dalam praktek kita nanti, bagaimana sih kepemimpinan transformasional ini. Dalam indikator pembelajaran kita dalam agenda 1, konsep dasar kepemimpinan transformasional, di situ kita membahas siapa itu pemimpin, kemudian apakah kepemimpinan itu. Kemudian dalam strategi pembelajaran kita coba bandingkan antara pemimpin dan manajer. Apakah ada perbedaan? Kita melakukan diskusi berkelompok, kemudian pendapat Bapak Ibu juga seperti apa faktor dalam mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu. Lalu 3 cara pemimpin transformasional, apa saja cara-cara pemimpin yang transformasional yang termotivasi, yang memotivasi bawahannya. Kemudian pemimpin transaksional itu tercermin dalam apa? Seperti apa kira-kira? Kemudian seperti apa karakter pemimpin transformasional itu? Lalu ciri-ciri transformasional leadership itu seperti apa? Nanti kita akan membahas cara berdiskusi, tanya jawab, dan mungkin kita akan berbagi peran untuk mempraktekkan seperti apa sih pemimpin transformasional ini. Di dalam materi transformasional ini kita harus masuk di dalam agenda kedua ini adalah kita harus mengerti konsep dasar coaching dan mentoring. Kemudian seorang pemimpin harus mempunyai peran dalam meningkatkan kompetensi pegawai bawahannya. Seperti apa peran itu? Bapak Ibu bisa membahas di sini, menjelaskan sehingga pengembangan kita dalam strategi pembelajaran ini lebih luas. Terus kemudian kenapa penting melakukan coaching dan mentoring? Lalu apa sih coaching itu? Apa sih mentoring itu, Bapak Ibu? Kemudian setelah kita berdiskusi sehingga kita tahu tugas sebagai pemimpin transformasional itu mempunyai rangkap dan mempunyai pengertian yang luas untuk bisa membimbing bawahannya di dalam membentuk pelayanan, pengembangan pelayanan inovasi
pelayanan publik ini. Kemudian kita masuk di dalam materi yang ketiga adalah melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Di sini kita peserta diajak untuk merefleksikan seperti apa simulasi kepemimpinan transformasional tersebut. Kemudian apa saja, bagaimana implementasi model kepemimpinan transformasional, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskannya. Kemudian bagaimana cara memahami potensi staff, terus kemudian implementasi kepemimpinan transformasional itu seperti apa, kemudian perilaku pemimpin yang mampu berperilaku inovatif itu memicu perilaku inovatif itu seperti apa, kemudian apa saja ciri kepemimpinan transformasional, lalu ciri implementasi kepemimpinan transformasional itu seperti apa. Di sini kita akan membahas melalui kelompok bermain peran sesuai dengan tugas dan menerapkan kepemimpinan nasional. Kelompok 1 bisa berbeda dengan kelompok lain untuk mewujudkan strategi pembelajaran kita sehingga di dalam praktek bermain peran ini kita bisa lebih luas mengartikan kepemimpinan transformasional itu seperti apa. Saya akan membagi kelompok masing-masing dengan 3 permasalahan, yaitu masalah yang sering terjadi antara pimpinan bawahan, kemudian kelompok berikutnya menyelesaikan perselisihan di tempat kerja, inovasi dan pembaruan, dan kelompok yang ketiga adalah masalah mengembangkan karir. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan transformasional. Demikian kami sampaikan sedikit tentang strategi pembelajaran materi pelatihan kita pada saat ini. Dengan adanya strategi pengembangan pembelajaran ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mencari apalagi pengembangan di dalam mencari informasi-informasi pengembangan di dalam transformasional kepemimpinan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya.